Iya, 400.000. Jadi bekerja tidak bekerja dia, kalau karena sakit dan sebagainya dia 400.000 dia datang. Apabila dia bekerja akan dapat hal. Ini mungkin sebagai pembuka dari saya, karena di samping saya ini pakar-pakar semua, ada pakar yang hubungan dengan analisa jabatan. Karena basis dari pekerjaan ini sebetulnya analisa beban jabatan dulu dibuat, kemudian analisa beban kerja dulu dibuat, baru dia bisa diterjemahkan oleh tim IT ke dalam satu basis web. Alhamdulillah e-kinerja ini sudah ada hak patennya di Kemenkumham, dan kita membangun sendiri tanpa ada konsultan, kita bayar. Teman-teman ini semua di motornya, ini ada Bu Moli, Pak Sarif, Pak Fadli, IT-nya, dan mereka ini membangun bukan seketika Pak, banyak kita ketahui. Mereka membangun step per step, dan ini versinya versi 3,5 ya, versi 3,5. Jadi belajar dari kesalahan Pak. Kita mulai 3 tahun yang lalu, kita cobakan hanya 5 SKPD. Setelah berjalan dengan baik, baru kita update dan sebagainya. Itu mungkin sebagai pembuka dari saya Pak. Mungkin juga kami pertama juga sebelum Bapak kami persilakan, saya akan kenalkan KPP, Badan Kepegawaian. Bu Moli adalah Kabak Pembangunan yang selama ini mengepalai yang berhubungan dengan IT di Pemku Banda Aceh. Sebelahnya Pak Fadli, tim, kemudian Martini juga salah satu kasubag dari Ibu Moli, kemudian BKPP, ya Pak, BKPP ini mobil sekretaris BKPP kita. Jadi yang bekerja di sini yang pertama motornya organisasi, bagian organisasi, dia yang men-set agar semua SKPD menyetor analisa jabatan dan analisa beban kerja. Itu hal biasa, ada formnya dari BKPP dan sebagainya. Jadi sementara pusat think tank kita hubungan dengan ini sementara masih di bagian pembangunan. Kami menamakannya MIMS, Municipality Information Management System, di mana kita juga sudah punya suatu roadmap atau suatu programnya jangka menengah yang kami namakan Master Plan IT, atau yang bisa juga sering disebut ini adalah akan semua pelayanan publik ini berbasis IT. Misalnya di keuangan ada SIPKD, Sistem Informasi Keuangan Daerah, kemudian di One Stop Service kita ada SIM1, Sistem Manajemen Satu Pintu, kemudian di BKPP ada SIMPEK, Sistem Kepegawaian, kemudian di GIS, lintas dinas ya. Kalau sudah duduk mereka bekerja dalam satu fokus menyelesaikan pekerjaannya, bersinergi dalam rangkaian bahasa aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasih Administrasi, kemudian ada Pak Umar, kemudian Pak Yunali, di bagian IT kita Pak Hendra, kemudian ada Pak Mek, Pak Abdi yang di saya di bawah Abdi Pak ya. Kemudian ada Jul yang bagian kepelabuhan, kemudian di sana kalian sebagai SDM Pak ya, Pak Sarul di bagian promosi. Jadi tim kita ini intinya ini adalah middle management yang kita harapkan nanti bisa menyerap sebanyak mungkin pengalaman dari teman-teman yang kita sudah banyak dengar Pak sebenarnya ini. Kita juga sudah baca di internet, di webnya, kemudian juga kita udah coba ngeliat lah di media ini. Dan kemudian yang kita rasakan pada waktu itu adalah bahwa sebenarnya inilah program yang kira-kira memang dibutuhkan di tempat kita Pak. Karena apa? Karena mungkin sedikit saya cerita BPKS Pak. Ini adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat khusus untuk wilayah otoritas Batam. Jadi melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000, kemudian ada juga aturan-aturan umum lainnya yang fungsi utama itu adalah mengembangkan perekonomian wilayah Sabang melalui 4 sektor kita punya. Jadi kita kalau bukan dari SKPD atau SKPA, kita ini multi sektor. Jadi kita punya tourism sektor unggulannya, kemudian ada bidang perikanan, kemudian ada bidang industri dan perdagangan, di samping bidang pelabuhan. Nah, melihat besarnya harapan
dan kemudian ekspektasi bukan hanya dari masyarakat di Sabang, tapi juga oleh pemerintah pusat dan juga para legislatif yang ada sebagai stakeholder kita. Jadi beban kerjanya sebenarnya berat Pak, tapi kita punya mekanisme standar, SOP standar yang kira-kira bisa mendorong kinerja dari BPKS sesuai dengan harapan para stakeholder itu. Itu yang kita rasakan selama ini. Jadi dan kemudian kita mendengar ada aplikasi kinerja dan kemudian juga tadi backgroundnya Bapak udah cerita banyak bagaimana aplikasi ini disusun dikembangkan secara bertahap Pak ya, dari pengalaman yang mungkin tadi ada SKPA yang jumlahnya sedikit, kemudian semakin berkembang dan kemudian belajar dari kesalahan mungkin pengalaman yang kemudian yang salah dihilangkan, kemudian dicari alternatif solusi sehingga sistemnya benar-benar sekarang sudah proven dan sudah bisa menghasilkan sebuah prestasi. Bahkan yang saya dengar juga dapat penghargaan Pak ya dari dia. Lalu IDSA. Nah, itu kan IDSA apa punya Bu? IDSA Indonesia Digital Society. Dari Batul sendiri kita juara. Jadi lihat itu, jadi kita pengen hari ini datang kemari, kemudian alhamdulillah kita diterima dengan baik di sini dan kemudian kita bisa belajar, kemudian yang paling penting kita bisa dapat sharing dari kira-kira kinerja ini seperti apa, dan kemudian yang paling penting juga tadi kita di awal Pak Sari sudah sedikit menjelaskan seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa memang harus ada analisa jabatan, harus ada analisa beban kerja. Tanpa itu yang kita sadari kita udah punya Pak, cuman kadang-kadang antara dokumen yang ada dengan aplikasi itu belum connect Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya ini itu bisa lebih bisa connect. Seperti apa mekanisme kerjanya, kemudian seperti apa prosesnya dari awal si pegawai itu begitu sampai akhirnya dia akan mendapatkan insentif sesuai dengan kinerja yang dihasilkan setiap bulannya. Mungkin untuk menghemat waktu, seiring berjalannya presentasi, kalau nanti dikira bapak-bapak ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan. Mungkin kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi ini bersifat online, artinya Bapak dan pegawai semuanya bisa mengakses secara online, bisa di kantor, di rumah, di office, atau segala macam. Itu adalah alamatnya kinerja Replantasi Kota Lubuk ini. Modulnya terdiri dari 2 modul. Yang satu adalah modul Anjak dan satunya lagi modul ABK. Modul Anjak ini adalah yang tampil di depan, ini yang bisa diakses dari publik. Publik bebas bisa melihat semua menu yang ada di sini. Di sini saya tidak lihat semua, ini ada 2 kinerja, 10 segala macam. 10 SKPD terbaik berdasarkan realisasi anggarannya. Jadi di sini bisa dilihat anggarannya 12 miliar, kemudian realisasinya berapa. Ini update setiap hari, datanya ditarik dari servernya S3D keuangan. Jadi kalau yang sudah ada ngurus S3D dibuka dalam sistem, otomatis di sini akan terupdate. Dan publik bisa melihat. Kita hanya buka ke 10 besar, 10 tertinggi. itu publik. Tapi nanti di menu di dalamnya kita bisa lihat kecil semua. Ini juga berguna untuk pimpinan, artinya pimpinan juga bisa melihat progres anggaran sampai sekarang bulan 5. Dinas mana saja yang masih menyisakan uang yang banyak. Real time. Jadi setiap hari itu diupdate. Ini Bapak bisa lihat jam update-nya itu jam dari pagi. Dulu awalnya kita setting setiap 1 jam Pak. Tapi 1 jam kemudian itu kan request ke server yang satunya lagi membuatkan ini, oke, kita limitkan dia per hari. Jadi setiap hari itu ada dan ini terus bergerak dengan menjadikan username dan password. Di sini saya langsung tentukan, misalnya saya menginput ini Jangan saya Oke, ini saya masuk ke account salah satu kasubag di bagian pembangunan. Di sini akan menampilkan data pegawai yang bersangkutan, nama, kemudian jumlah pekerjaan yang sudah diterima oleh atasan. Artinya semuanya berjenjang.
seorang staf menginput pekerjaannya, kemudian disetujui oleh atasannya langsung. Kemudian nantinya setelah ini diterima oleh atasan langsung, pekerjaan yang tadi diterima akan diperiksa oleh tim penilai. Itu yang unit yang dipimpin oleh Pak Syarif tadi. Ini tidak jelas siapa yang meriksa, rahasia. Ya, jadi si user tidak tahu dia diperiksa oleh siapa. Itu tim Pak Syarif yang tahu. Jadi setelah satu filter, kemudian ada filter lagi di PTB. Filter yang kedua itu juga masih membuka ruang kepada user untuk melakukan komplain. Artinya, apabila ada pekerjaan yang ditolak oleh tim penilai, nanti si user bisa melihat pekerjaan apa saja yang ditolak. Penolakan itu juga harus disertai dengan alasan. Artinya, kenapa pekerjaan itu ditolak, tim penilai juga menjelaskan. Kemudian itu diberikan ruang komplain kepada si user untuk mengirimkan komplain dan akan dirapatkan secara forum. Kemudian forum yang menentukan apakah pekerjaan itu layak diterima kembali atau tetap ditolak. Lalu pada hari-harinya dia mengerjakan pekerjaan nomor berapa dari rincian tugas itu. Oke, pekerjaan nomor itu juga dipahami bahwa ada juga PNS itu yang kemudian produktif, dia bukan hanya bekerja pada job desk-nya, tapi juga terkadang ada misalkan saya sebagai tim penulis protokoli juga tidak ada di situ, kemudian legal drafter tidak ada di situ. Nah, hal demikian itu punya konsekuensi adalah kalau tidak disebutkan dasar hukumnya atau siapa yang memerintahkan, kita ditolak. Itu sudah komitmen kita dan itu dalam nomor 3 dan surat edaran nomor 9. Nah, sebenarnya domainnya saya itu adalah hanya sebatas mengawal kinerja jabatan fungsional umum dari puskesmas. Struktural itu belum diberi kewenangan. Struktural itu dilakukan penilaian oleh tim kota. Tim kota mulai dari sekda, kemudian orang-orang yang ditunjuk oleh beliau, saya bisa saja asisten, bisa saja kepala dinas, atau bisa saja salah seorang dari PTB yang dianggap dan kita punya SK. Setiap tim itu dikasih akun, kasih password. Jadi akun bisa saja akun saya luar, karena satu akun personal, satu untuk penilai. Ini ya. Dan mekanisme penilaiannya itu ada standarnya semuanya. Memang ada pengalaman-pengalaman yang selama ini saya hadapi, ada kecenderungan atasan itu untuk mata, karena mungkin malas memeriksa, karena kalau terlalu banyak diperiksa kemudian anak buah itu selalu mengisi pada akhir minggu, itu mata juga bisa kabur. Nanti sehingga ya klik all aja lah. Makanya fungsi kami itu harus betul-betul memastikan bahwa ini bukan pelanggaran. Kita temukan, kemudian kita berikan informasi kepada pimpinan, eksekusi tetap pada pimpinan. Walaupun perwal 38, kalau kita kemudian selami itu sangat luar biasa, bisa dipecat, bisa diberhentikan dari jabatan. Kalau anak buah berlanggar 3 bulan berturut-turut, misalkan isinya XX, Y, Z, atau ada norma waktu yang sudah dikunci tapi kita bermain manipulatif, menganggap ini coba-coba jangan PTB periksa atau tidak. Kita temukan itu pelanggaran-pelanggaran itu banyak ditemukan dan itu menjadi memori kita, Pak. Memori kita bahwa ini domainnya saya dan tentunya di ini juga dikembangkan dulu. Jadi ada jual beli juga di sini. Saya Bapak lihat di toko bagus, chatting juga ada, ya kan? Nah, sehingga ini kebetulan yang jualan saya di sini, Pak. Nanti kita bisa jual jalan juga, bisa kita jual tanah, jual buku. Ini bagaimana performanya untuk satu orang yang punya double performance ini mereka struktural dan fungsional bisa disini. Sangat bisa, kalau memang itu fakta terjadi. Untuk ada 2 aturan yang mengatakan bahwa jabatan struktural
itu bisa diambil oleh fungsional kalau ada pemilihan, ada rumput, ya ada kriterianya. Hanya tidak semua orang. Kalau pemain tidak relevan, kalau tetap terjadi. Nah kalau itu tetap terjadi, saya kira itu kebijakan pimpinan. Misi ke situ. Kalau di kita sepertinya belum terjadi. Kan, Belum ada. Kami terjadi. Belum. Memang. Karena di tingkat kementerian juga terjadi. Saya sudah tanya, kebetulan waktu saya di organisasi ada satu kasihnya itu adalah peneliti, jabatannya adalah struktural. Karena begini, kalau saya lihat jam kerja itu menyangkut pada saya kerja nih ya. Ya kalau memang itu yang terjadi ya, itu ada beberapa orang yang terjadi demikian. Atau juga kita ikhlaskan kan gini orang dan ini otomatis kan karena kita dikunci sampai jam 12 kan nggak bisa lagi ikut. Ya udahlah itu kita di bawah udah lagi ya pokoknya bahas aja lagi ya Mas. Jadi karena ini jadi memang yang paling penting adalah komitmen ya. Jadi memang kalau tadi saya menangkap core-nya di PKS itu ada 4, wisata, industri, perdagangan, pelabuhan. Nah core ini kemudian harus dispesifikkan wisata apa yang diangkat. Wisata kemudian Aceh Besar masuk dalam hal penerapan daripada kinerja ini. Dan kita mungkin merasa sangat bangga sekali dengan Kota Banda Aceh dengan predikat dan penghargaan yang diberikan baik dari sisi pemerintah pusat maupun dari institusi yang lain. Dan kami ingin sekali gitu Sabang itu juga bisa seperti Kota Banda Aceh dan bisa lebih baik lagi gitu. Yang pertama menyangkut dengan penerapan kinerja Pak Asisten. Dari proses ide awal untuk menerapkan kinerja ini di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh, berapa lama sistem ini bisa diterima dengan baik oleh pegawai? Karena kalau kita ketahui secara bersama-sama yang namanya kita pemerintah ini kan berbagai macam permasalahan, mulai dari proses perekrutan, kemudian kesesuaian bidang dan lain sebagainya, sehingga sistem ini bisa diterima oleh semua karyawan yang ada di Pemko Sabang. Dan kadang-kadang ada juga istilahnya seperti yang kita alami, ada juga kelompok-kelompok yang mungkin mereka menolak daripada sistem ini, terutama mereka-mereka yang mungkin istilahnya tidak familiar dengan perkembangan IT maupun perkembangan daripada teknologi yang ada sekarang ini. Apa strategi yang dilakukan sehingga istilahnya begitu kami nanti menerapkan kinerja ini, step berapa lama kami istilahnya establish dengan sistem ini dan terus nanti melakukan improvement dari sistem itu ada Kebetulan bahasa juga Pak ya. Kami sudah ada sama oleh Kota Banda Aceh. Terima kasih atas kedatangan Bapak sekalian, dan sekali lagi kami mohon maaf bila dalam sambutan ada yang kurang berkenan, dan sekali lagi ingin kami dengan senang hati terbuka untuk bersharing dengan Bapak-Bapak sekalian. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Asri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami oleh sini Pak Agap ini katanya ada buku petunjuk penggunaan aplikasi kinerja dan CD-CD-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak. Ya, kita juga punya sesuatu nih Pak. Ada beberapa informasi tentang kita dan budaya. Where is the Golden Island? Pak,